Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma pada Sabtu 30 Agustus 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan dan kelimpahan berkat-Mu atas kami hari lepas hari. Saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menghayati dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat akan kesetiaan-Mu pada masa mudamu, akan cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung dari tuaiannya. Semua yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini merupakan bagian dari pesan pertama Yeremia kepada bangsa Yehuda. Pesan ini menyoroti apa yang Tuhan katakan kepada seseorang yang mulai menjauh darinya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Ketika kita kembali terkenang pada masa-masa bahagia bersama pasangan, keluarga, dan para sahabat, lalu seiring berjalannya waktu, semua mulai pergi satu persatu. Anak-anak sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka menikah dan hidup dengan keluarga masing-masing. Teman-teman mulai menjauh dari kita. Ketika kita mulai sadar, kita merasa kehilangan semangat, merasa kesepian, kehilangan sukacita dan kedamaian seperti dahulu. Seperti itulah perasaan Tuhan saat umat kekasihnya mulai meninggalkannya dan sibuk dengan hidup mereka sendiri. Seperti dicontohkan oleh bangsa Yehuda, cinta mereka kepada Allah mulai luntur. Mereka menyalahkan Tuhan, memberontak, dan meninggalkan Tuhan. Yehuda berkata bahwa pemberontakan itu terjadi karena kesalahan Tuhan, karena Dia tidak menepati janji-janjinya, tidak memenuhi apa yang seharusnya mereka dapatkan, tidak menepati janji-janji dari musuh-musuh mereka. Mereka menuduh Tuhan melakukan kesalahan besar dan tidak mampu menepati janjinya. Dalam kesedihan itu, Tuhan merasakan kehancuran dan Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada bangsa ini. Tuhan memanggil mereka untuk mengingat dan merenungkan seperti apa kehidupan ketika pertama kali mereka memulai hubungan cinta dengan Tuhan. Tuhan berkata, "Aku teringat akan kesetiaan-Mu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu Engkau menjadi pengantin.
bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses penyembuhan luka batin, ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu remembrance, mengingat apa yang menjadi sumber luka batin itu. Walaupun menyakitkan, kita harus melakukannya. Ingat lagi apa yang menjadi akar masalahnya, apa yang melukai hati kita. Yang kedua, forgiveness, mengampuni diri sendiri, mengampuni orang yang telah melukai hati kita. Dan reconciliation, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, berdamai dengan orang-orang yang telah melukai batin kita. Dan di atas semua itu, cinta kasih adalah cara tertinggi untuk menyembuhkan luka-luka batin. Allah melakukan ketiga hal itu untuk menyembuhkan batinnya yang terluka atas perbuatan umat yang dikasihinya. Tuhan memanggil umat untuk kembali mengingat masa-masa indah dahulu saat mereka berjuang bersama melewati padang gurun untuk sampai ke tanah perjanjian. Tuhan mengampuni umat yang memberontak, mengkhianati cintanya, berselingkuh dengan ilah-ilah lain, dan tindakan mereka yang menyakiti hati Allah. Bahkan Ia melakukan rekonsiliasi, pendamaian melalui darah dan tubuh anaknya sendiri. Sayangnya, sang pengantin itu tidak mau kembali. Mereka melupakan cinta pertamanya. Pada ayat 14-22, Yeremia menggambarkan kondisi dan kehidupan sang pengantin perempuan dalam dosa-dosa mereka, yang akhirnya membawa bencana dan malapetaka akibat perbuatan mereka sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah cinta pertama Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Karena itu mari kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Belajar tidak menyakitinya, menjaga cinta kasih ini dengan setia sampai selama-lamanya. Karena Tuhan akan selalu mencintai kita, dan mari kita juga selalu mencintainya dengan menjalani hidup dengan baik dan setia kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menjadikan kami cinta pertamamu. Terima kasih Engkau selalu menjadikan kami prioritas dalam kasih-Mu. Tuhan, berkatilah hidup kami, supaya kami menjadi kekasih-kekasih-Mu yang setia. Amin. Amin.